bisa kita bantu ya, khususnya kalau nanti artikel akan kita tulis dalam bahasa Inggris, ada dua alat yang kita bisa gunakan untuk membantu. Ya, jadi nanti tips trik sedikit aja, setelah itu kita langsung praktikan ya, termasuk nanti draft artikel yang akan Anda kirimkan itu akan saya cek ya, akan bukan saya sih, Anda yang akan ngecek. Saya akan berikan enrollment key-nya ya. Kemudian setelah itu apa namanya, Anda yang akan mengirimkan artikel itu, terus dicek apakah ada kemiripan. Nah, ketika kemiripan itu kan ada dua hal, sengaja dan enggak. Nah, bagaimana nanti kita menghindarinya? Ya bisa kita lakukan sendiri, ya, terutama kalau dalam bahasa Indonesia kita belum ada tools ya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris ada beberapa, ya. Gratis ada, yang bayar juga ada. Oke. Pertemuan 12, sisa dua pertemuan lagi. Minggu depan kita nanti akan bahas tentang presentasi ilmiah sama poster. Ya terakhir itu proyek Anda ya. Jadi persiapkan proyek itu nanti digunakan salah satunya untuk ujian akhir semester. Di ujian akhir semester nanti ya seputar artikel yang Anda tulis. Ya, jadi pastikan Anda menulis artikel Anda ya terlibat aktif. Ya, Anda ikut aktif karena nanti apa pertanyaan yang muncul di ujian akhir semester itu berupa mayoritas itu terkait dengan proyek Anda. Yang lainnya ya paling soal-soal kecil lah ya untuk apa ya mengecek ya apakah setelah UTS ini Anda memahami konsep dari menulis ilmiah. Gitu. Oke, kita lanjut di sebentar. Research misconduct kemarin kita sudah selesaikan ya sampai di bagaimana kita membangun integritas ya, terutama kalau misalkan nanti kita di informatika itu kan memang sangat disarankan kita melaporkan atau menyertakan kode dan material. Anda silahkan buka satu web namanya Papers with Code, itu menyertakan artikel beserta code-nya. Kalau sekarang kita sering share code itu kan di Kaggle ataupun di GitHub ya. Itu kan cuman beda merek ya, Microsoft sama apa Google. Yang kurang lebih poinnya sama kok. Bahwa untuk memastikan karya kita itu valid, kita tidak mengada-ada. Yang paling gampang itu adalah hasil riset kita, selama itu tidak rahasia, ya, selama itu tidak ongoing, ya, selama itu modelnya umum, kita ingin publikasikan, ya kita sampaikan aja. Oke, ini poin ini nggak terlalu banyak, jadi kenapa kok ada yang namanya unintentional plagiarism atau accidental plagiarism? Ya, karena kembali lagi kita nggak tahu cara ngutipnya gimana. Kalau dulu kita diajarkan ya, kita ngutip itu ya kasih kasih tanda kutip ini. Artinya kalau kita kasih tanda kutip, maka artikel itu kita anggap orisinil. Tapi sekarang kan enggak. Ya. Poin yang kedua ini. Ya, bahkan dengan menggunakan kutipan sekalipun, kita masih bisa loh dianggap sebagai plagiasi. Bagaimana ketentuannya? Ketentuan bergantung penerbit jurnal. Beberapa penerbit jurnal itu dia mensyaratkan harus di bawah 25%, termasuk daftar pustaka. Dia nggak mau tahu. Pokoknya kalau misal daftar pustaka kita banyak, kemudian isi atau body artikel kita itu sedikit, potensi plagiarisnya pasti besar. Nah, cara kita menghindari ya kita panjang-panjangin kalimatnya ya dan yang lain. Atau misalkan kita mentok nih karena itu seperti yang pernah saya alami, artikel saya mentok di 16 halaman, sementara sumber yang saya kutip memang sangat banyak karena komparasi beberapa metode. Nah, jurnal yang saya tuju membatasi 25%. Dia nggak mau tahu. Pokoknya kalau penelitiannya itu ada similarity 25%, maka dianggap itu adalah
plagiarisme, tidak memenuhi ketentuan jurnal ya, bukan plagiarisme. Jadi tidak memenuhi ketentuan jurnal, akhirnya dikembalikan. Ya sudah, kalau seperti ini memang kita boleh alternatif menggunakan atau memilih penerbit yang lain. Lalu solusinya gimana kalau misalkan kita ketemu yang seperti itu? Ya tadi kita boleh memperpanjang ya, menambahkan isi dari artikel itu yang paling gampang ya. Anggaplah kita nulis satu halaman. Satu halamannya adalah daftar pustaka. Sudah pasti similarity-nya 50%. Karena yang daftar pustaka itu sudah pasti kena plagiarisme. Nggak mungkin nggak, karena kalimatnya kan persis. Tapi bandingkan misalkan nih, kita ngetik orisinil banget. Dari kalimat yang kita ketik tidak ada kemiripan sedikit pun. Kita buat 5 halaman. Dari 5 halaman, satu halamannya adalah halaman daftar pustaka. Satu halaman dianggap persis plak 100% ya, karena itu kutipan, maka kita bisa asumsikan cuma 25%. Asalkan 4 halaman yang kita tulis itu tidak ada satupun yang dianggap sebagai plagiarisme. Nah, kalau kita menggunakan ide konsep sumber lain ya tanpa memberikan citasi, itu juga dianggap sebagai plagiarisme. Kalau mencantumkan parafrase ya sumbernya jangan lupa. Ataupun kita sudah melakukan parafrase tetapi minimum. Ya, karena kalimatnya kita takut merubahnya, kita menganggap kalau kita merubah maka ide utama dari artikel itu tidak bisa kita tuangkan. Nah, ini juga berpotensi. Ya, kembali lagi plagiarisme itu seringnya hal yang tidak disengaja. Kemudian termasuk yang poin keempat, kita asal kutip aja, yang penting judulnya mirip gitu kan. Supaya daftar pustaka kita banyak, karena ada sebuah jurnal misal dia mensyaratkan daftar pustaka minimal 20, padahal kita baru belajar 10. Yang 10-nya kita ambil-ambil aja, kita kutip-kutip aja, supaya terpenuhi daftar pustaka. Nah, nanti yang 10 itu kan juga menambah tingkat plagiarisme atau tingkat similarity dari artikel kita. Ataupun kita salah mengutip, ini juga mungkin terjadi. Nah, gimana menghindarinya? Ya, tentunya effective reading. Ada yang mengatakan effective reading itu leads to effective writing. Jadi, ketika kita baca, kita paham, maka kita bisa melakukan parafrase. Kalau itu hanya berupa sebuah kalimat, ini kuncinya. Jadi, parafrase itu dilakukan ketika, parafrase itu sebuah kalimat, kalimat kunci. Sementara kalau main message dari sebuah paragraf yang panjang, kita lakukan summary. Kalau summary relatif lebih aman daripada parafrase. Cuman memang yang kita baca, satu paragraf misal, ide utamanya harus kita bisa tuangkan. Jangan sampai orang salah mengartikan. Dan salah mengartikan itu bisa aja memang dia sengaja merubah sedikit kalimatnya ya supaya tidak mirip dengan kalimat aslinya, atau dia nggak sengaja tuh. Ya, belum tahu cara mengutip yang baik. Maaf, merangkum yang baik. Kalau kita ingin mengutip dari sumber pustaka, maka yang pertama kita pastikan dulu pahami. Lalu tips berikutnya, jauhkan sumber pustaka ketika menulis. Dan ini beneran harus Anda lakukan. Ya. Karena ketika kita sering membaca, kita nulis toh, tanpa sadar itu kita menuliskan apa yang kita baca tadi loh. Kalau misalkan sumber pustakanya itu masih sering kita lihat. Ya, nah terpaksanya seperti itu, ya maka kita bisa tuliskan dengan kalimat sendiri. Gunakan sinonim. Ini yang paling paling gampang itu sinonim, kemudian gunakan kalimat misalkan aktif pasif. Kalau dalam bahasa Inggris, selama si artikel jurnal tidak mengharuskan dia menggunakan tenses tertentu, ya kita bisa present, kemudian future, past-nya, kita bisa mainkan di situ. Bagaimana ketika kalimat itu sulit kita akan kutip? Nah, biasanya sebuah ide utama dalam kalimat itu boleh kok kita melakukan pengutipan beberapa artikel. Ya, supaya apa? Supaya kita bisa membuat kalimat baru. Kalimat baru yang ada dasarnya berdasarkan beberapa sumber referensi yang terkait tadi. Lalu ini hindari, kayak misalkan kita mencantumkan hal-hal yang terlalu rinci. 98,72%. Kita bisa sebut aja lebih dari 98%. Itu lebih baik misalkan awalnya sumbernya gini, mengatakan 98,72%. Ini enggak ya.
98,72%. Ya, kita positifkan aja. Misalkan akurasinya ya itu lebih besar dari 98%. Sumbernya siapa? X. Tahunnya berapa? 2020 misal. Nah, ini yang paling aman. Ya. Berbeda kalau laporan skripsi ya. Laporan skripsi kan kadang kita bikin tabel state of the art. Nomor satu, nama penulis, judul artikel, kemudian hasil, kira-kira kan gitu. Hasilnya kita copy paste plek banget angkanya. Nah, itu akan meningkatkan similarity kita. Yang saya sampaikan minggu lalu, similarity itu salah satu bagian dari plagiarisme. Plagiarisme sudah pasti similar, tapi similar belum tentu dia plagiarisme. Bisa aja dia bukan plagiarisme, bisa aja dia plagiarisme sengaja atau tidak. Nah, bedanya apa antara parafrase dan summary, antara kita memparafrase dan merangkum? Ya, kalau di apa namanya poin kedua kita bisa lihat ya, parafrase itu sebaiknya istilah-istilah yang kayak teknikal itu, akurasi, kemudian kalau kita klasifikasi ya, kemudian em, recall, precision, nah itu sebaiknya kita pertahankan. Kecuali ada kalimat miripnya. Kayak misalkan di dalam bidang yang saya teliti ada sebuah istilah imperceptibility. Itu bisa kita parafrase menjadi image quality. Tetapi tidak semuanya kayak gitu kan. Misalkan kita ada yang namanya precision, recall, akurasi. Ada yang menyebutnya dia sensitivity kayak gitu. Ya. Jadi technical term itu tetap kita jaga, nggak usah dipanjang-panjangin, nggak apa-apa. Nah, lalu gimana? Ya kita ubah aja susunannya. Karena technical term ini memang sebuah istilah baku yang kalau kita rubah maknanya bisa nanti bias atau ambigu, ya kita gunakan yang ini. Ganti susunan hurufnya, aktif pasif, menjelaskan, dijelaskan. Nah, memang artikel ilmiah itu jarang sekali penerbit menolak, kalau dalam bahasa Indonesia ya, karena tidak memenuhi SPOK itu jarang. Ya kan, Budi makan siang pagi ini. Kan keterangan. Bolehkah keterangan kita letakkan di depan pagi ini Budi makan siang? Loh kok aneh ya? Pagi kok makan siang? Oke. Em, Kira-kira seperti itu ya. Jadi keterangan kita letakkan di depan, kita bolak-balik. Nah, itu nanti akan menjadi gaya penulisan tersendiri. Ingat kalau dalam laporan skripsi memang SPOK relatif diperhatikan. Ya, bagaimana kita menulis dengan EYD yang baik itu akan selalu diperhatikan. Beda dengan artikel ilmiah. Artikel ilmiah sepanjang makna itu tidak bias, sepanjang makna itu mudah difahami, maka kalimat itu relatif bisa kita negosiasi. Ya, jarang sekali, saya belum pernah sampai sejauh ini mendapatkan revisi bahwa struktur kalimat kacau. Paling hanya grammar ya. Misalkan tunggal, jamak, saya salah menggunakan penghubung. Kayak misalkan data. Data menggunakan, kita nyebutnya data kan plural ya. Kalau datum itu tunggal. Sering kan disebutkan data dengan is. Nah, data is, nah kan nggak boleh. Nah, itu paling hal-hal kecil. Tetapi misalkan saya menggunakan kalimat seperti ini misalkan. Research from ABC in 2020 state that the performance is directed proportional to the variable of X, Y, and Z. Saya balik kalimatnya, ya. Sumbernya saya letakkan di belakang. Itu nggak masalah. Ya. Itu pun boleh. Ya. Anda akan banyak menjumpai hal-hal seperti itu. Dan itu sudah praktik yang lumrah dilakukan. Bedanya tadi ya kalau kita ngobrolin setelah UTS ini kan artikel ilmiah. Dia harus ringkas, ya, maknanya jelas. Dua hal itu yang harus kita pegang. Kemudian kalau misalkan kita kutip, yang harus kita jaga itu original ID-nya. Itu nggak boleh hilang. Dan ini relatif lebih aman ketika kita merangkumkan sebuah
kalimat. Ya, yang lainnya kan sama. Bedanya kalau kita parafrase itu satu kalimat, ya kita akan ambil terutama technical termnya kita harus jaga, kita rubah susunannya, ya keterangan diletakkan di depan dulu, ya jarang sekali yang mengkritiki. Kalaupun misalkan gini, artikel kita setelah diterima, kemudian merasa loh kok keterangan di depan tidak boleh. Di dalam jurnal itu ada satu bagian namanya dia proofreading. Nah, proofreading ini dia termasuk nanti akan memperbaiki kalimat kita jika dirasa kurang tepat dan tetap mengikuti kaidah penelitian dan menghindari plagiarisme tadi. Nah, jadi ketika kita artikel sudah diterima, kemudian diserahkan ke proofreader, proofreader itu akan memberikan artikel kembali ke kita. Apa yang dia rubah? Kita setuju nggak? Dia akan konfirmasi karena proofreader itu kan juga bukan penulis ya, meskipun dia di bidangnya, dia bukan penulis, dia bukan kita mengkonfirmasi. Em, ada nggak yang salah di sini? Ya nanti saya tunjukkan beberapa yang hasil dari proofreading. Dikasih tanda merah biasanya. Nah setelah dikembalikan ke kita cek. Oh ya maknanya nggak berubah. Kita kembalikan ke proofreading. Ya, jadi proofreading itu dia punya dua tugas sebenarnya. Satu, membuat kalimat itu sebaik mungkin, termasuk tadi ya ketika kita bolak-balik katanya, dia akan perbaiki dengan catatan similarity-nya pun tetap dijaga. Oke. Nah, alat bantunya apa? Ada dua ya yang nanti kita akan praktikan di sini. Sekaligus juga untuk kelas ini nanti saya akan berikan enrollment key-nya supaya Anda bisa cek draft artikel Anda nanti seberapa mirip. Quillbot ini opsional. Lebih gampang kalau artikel Anda tulis dalam bahasa Inggris karena ada alat bantu namanya Quillbot ini yang relatif lebih mudah untuk menghindari parafrase yang unintentional tadi. Kan dari sini kita nanti belajar juga, oh ternyata cara ngutipnya gini, cara untuk merangkumnya seperti ini, cara untuk parafrase yang baik seperti ini. Baik, sebelum ke sini, maaf kelupaan tadi ya soal proofreading ya. Saya tak coba cari artikel saya dulu yang sebelum dan setelah proofread. Kira-kira yang dilakukan oleh si proofreader itu seperti apa? Biasanya dia hanya membetulkan grammar, ya, sampai ke menyusun ulang kalimat. Dia tidak akan merubah konten. Makanya artikel itu akan dikembalikan lagi ke kita. Oke, saya cek proofread. Cek papers. Oke, saya share ya. Sudah kelihatan ya? Halo, sudah muncul? Sudah, Pak. Oke, jadi Sudah, Pak. mana sih? Oh ini ya, abstrak. Nah, geser. Jadi kira-kira ini versi setelah artikel itu diterima, kemudian diserahkan ke proofreader. Nah, proofreader itu nanti akan memberikan masukan. Contoh, diisi manipulating process ini dianggap bukan kalimat yang baik, diganti menjadi simple manipulation. Nah, kemudian kita lihat di sini. Image editing software is growing rapidly, tumbuh dengan cepat. Nah, kalimat tumbuh dengan cepat ini Anda akan banyak temukan pasti. Internet, kemudian IoT, dan sebagainya. Anda akan sering nemu. Kemudian diganti sama prosedurnya, diganti more sophisticated nowadays. Saat ini menjadi lebih kompleks lagi.
Nah, kemudian this problem can solve through. Through ini dianggap tidak efektif, kemudian diganti dengan by applying, dan seterusnya. Kalimat-kalimat di bawahnya pun juga sama. Bahkan dia bisa merubah dalam satu kalimat ketika pengutipannya itu dirasa lebih baik dengan kalimat yang baru. Contoh di sini, ya, kalimat ini saya perkecil ya. Semoga masih kelihatan ya di layar Anda. The process of, dan seterusnya mana nih? Kelihatan nggak? Segini kelihatan nggak kekecilan ya? Kelihatan, Pak. Oke, kelihatan, kita bandingkan dengan yang di warna merah ini. Nah, kalau pakai ponsel tadi harus melotot ya. Proses forensik dari sebuah citra, ya. Nah, proses forensik dari apa namanya seratusan ribu citra yang dilakukan oleh seorang pakar membutuhkan waktu 6 hingga 8 bulan dan hanya kurang dari 1% yang memenuhi atau termasuk ke dalam violation nih atau pelanggaran dalam citra itu. Apakah dia dimanipulasi, gambar hoax dan sebagainya. Ini kalau dilakukan dengan expert, kira-kira kalimatnya itu dari si sumber 4 ini. Ini pun sudah saya lakukan parafrase. Karena contohnya 1%, dia memang nyebutnya 1% pakai angka 1 dan persen gitu. Tidak ada koma sehingga tidak bisa saya katakan lebih dari 1%. Ya. Maka kalimatnya dirubah. Saya menggunakan huruf, bukan angka 1 dan tanda persen. Kemudian, nih, kalimat ini dirubah dengan makna yang sama. Ya. The process of forensic analysis describe approximately 100,000 images was taken by an expert during 6 to 18 months, 6 sampai 18 bulan ya, dan sebagainya. Ini tinggal diperbaiki lagi. Kalau misalkan saya setuju dengan kalimat ini, saya cek lagi dengan sumbernya, maknanya nggak berubah, maka seterusnya saya tinggal melanjutkan. Ya, nah ini kira-kira hasil dari proofreading. Jadi apakah proses parafrase itu nanti akan mengganggu isi kalimat ya? Relatifnya tidak, karena pada tahap tertentu itu kita memang nanti dibantu kok oleh seorang proofreader. Kita langsung implementasikan ini ya, Turnitin sama Quillbot nanti sampai kira-kira ya 15-20 menit lah ya. Nanti Anda bisa enrollnya satu kelompok satu aja ya, supaya akunnya tidak terlalu banyak. Ya. Ini saya buka Turnitin. Nah, nanti Anda bisa uji coba. Anda uji coba 1 hari, Anda bisa upload 1 kali. Ya, pastikan bahwa artikel yang Anda tulis itu apa namanya tidak memiliki kemiripan. Saya tambahkan kelas, misal di sini MPI 22. Nanti untuk kelas A, B, C, saya bedakan nggak ya? Oke, ini saya sebaiknya enggak lah, saya. Ini kelasnya nggak usah lama-lama, setahun ya. Paling ini aja ya, saya sampai di akhir tahun. Baik, nah ini kelas ID dan juga enrollment key-nya. Silahkan dicatat. Nanti Anda enroll ke kelas ini. Nah, ini yang perlu Anda catat. Kelas ID dan enrollment key-nya. Nah, kan Anda boleh share itu ke grup ya. 3685042 6. Enrollment key-nya MPI 2022. Oke. Sudah ada yang belum?
Ya, semua ya. Baik, kalau sudah, selanjutnya saya akan enroll sebagai student. Contoh. Sebelumnya sudah pernah pakai Turnitin belum? Udah ya harusnya ya. Sudah belum? Halo. Mas Afan, udah pernah pakai belum? Halo, halo. Belum, Pak. Belum, belum pernah. Tapi pernah mendengar ya. Atau baru pertama kali ini tahu alat namanya Turnitin? Kalau pertama kali enggak, Pak. Udah pernah Baru dengar pertama soal kali ya. Oke. programannya. Baik. Ya. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, Anda sudah punya enrollment key sama ID-nya. Maka setelah itu silahkan create account. Oke. Pilih student. Ya. Kemudian di situ ada kelas ID kan. Kelas ID-nya tadi dimasukkan tuh berapa. Enrollment key-nya 9 huruf ya. Nah, enrollment key-nya tadi kan MPI 2022. Ini saya ngarang ya. Jangan diikuti ya. Ini aja lah. Terus ini adalah identitas Anda, first name, alamat email, kemudian ini di bawahnya adalah akun Anda untuk login. Ya. Nama, depan, nama belakang, alamat email, email lagi, terus password yang Anda gunakan untuk masuk ke dalam Turnitin. Ya, ini kalimat pengingat aja seperti biasa. Oke. Satu kelompok nanti satu aja, ya supaya enggak terlalu banyak ya yang masuk ke sini. Dan ini kelas ini pun nanti selesai mata kuliah MPI akan saya hapus. Ya, jadi jangan digunakan untuk Anda untuk ngecek file dari mahasiswa lain ya. Ya takutnya nanti Anda jual jasa cek Turnitin, satu cek 5.000. Anda manfaatkan kelas ini ya, jangan. Oke. Nah, kalau sudah, oke, saya tunggu ya kira-kira 5 menit. Nanti Anda silahkan cek dari laporan yang kemarin sudah Anda. Nah, laporan yang sudah Anda buat. Nanti silahkan diunggah ya. Saya minta perwakilan atau kelompok nanti diunggah. Ya termasuk yang hari ini kan Anda sudah harus ke daftar pustaka ya. Maaf, daftar pustaka. Tinjauan pustaka. Ya, tinjauan pustaka nanti Anda akan tampilkan itu. Tinjauan pustakanya diupload aja filenya. Boleh PDF, boleh Word, bebas. Ya, kelas ID-nya tadi, terus kemudian enrollment key-nya ini adalah identitas Anda. Per kelompok satu ya, Anda bisa ngupload nanti per hari satu. Ya, nanti sekalian saya akan tunjukkan bagaimana sih hasil karya Anda mirip atau enggaknya. Similarity itu akan selalu ada toleransinya. Karena ada beberapa kalimat yang tidak bisa diparafrase. Kayak misalkan pendahuluan itu kan. Anda menuliskan jaringan syaraf tiruan atau sistem usability scale. Ataupun misalkan rapid application development. Karena Anda nulis itu kan pasti itu sumber dasar yang mirip. Mirip dengan sumber apa. Nah, itu komputer kan dia akan menganggap itu plagiarisme. Maaf, similarity. Nah, similarity itu akan dibatasi. Supaya apa ya? Supaya mentoleransi hal-hal yang sudah pasti similar tadi. Ya, sudah pasti mirip tadi. Oke. Kalau sudah, ini saya lanjutkan kembali ke akun saya. Anda nanti akan saya berikan sebuah ruang untuk mengunggah. Oke, saya masuk lagi ya ini ya.
Kalau di Undip itu Anda bisa ke perpustakaan kok untuk setelah kelas ini selesai ya. Jadi akun ini jangan disalahgunakan karena nanti setelah selesai akan saya hapus kelasnya otomatis akun Anda tidak bisa enroll ke kelas manapun. Oke, di MPI 22 kalau setelah Anda cek gitu kan, maka nggak ada apapun. Ya, saya nambahkan assignment. Draft artikel ilmiah ini khusus ya, kelas A. Oke, karena nanti kita masih di pertemuan 12, 13, 14. Ya, 14 itu di sini. Mana ya? Kemudian bulan Desember, kemudian UTS ya. Jadi saya batasi aja sampai di tanggal 17 aja ya. Oke. 17 Desember. Nah, opsi ini akan membuat artikel Anda itu tidak disimpan ke repositori. Kalau ini saya aktifkan, nanti artikel Anda akan disimpan ke repositorinya Turnitin. Jadi ketika misalnya nih Anda nulis ada 2 halaman, gitu kan? Terus Anda ngecek kedua kali, pasti similarity-nya ada 100% karena mirip dengan artikel yang Anda kirimkan pertama. Makanya di sini diceknya no repository. Artikel Anda itu belum dimasukkan ke database sebelum finalnya nanti, sebelum masa akhirnya. Oke. Nah, ini ada opsi ya. Kita kecualikan daftar pustaka. Tidak dikecualikan. Jadi daftar pustaka akan dicek juga sebagai similarity. Kemudian kecualikan kalimat yang dikasih tanda kutip. Ini juga tidak ya. Jadi kalau meskipun Anda pakai tanda kutip, tanda petik tuh, dianggap sebagai plagiarisme. Exclude small score itu kayak misalkan pendahuluan, mirip kan? Itu juga akan dianggap. Nah, kebijakan ini tidak ada yang baku. Semuanya ngikutin dari ketentuan masing-masing penerbit. Termasuk kalau alat ceknya beda, ini mereknya Turnitin ya, itu juga nanti hasilnya beda. Makanya kita sebagai penulis nanti ya kita pelajari, kemudian kalau ternyata kita rasa itu sesuai dengan gaya penulisan kita ya lanjutkan. Kalau misalkan enggak, kayak tadi ada yang batasi harus 25% termasuk daftar pustaka, padahal artikel dibatasi cuma 16 atau 12 halaman ya, itu dirasa sulit ya, kita bisa apa namanya memilih tempat yang lain. Kemudian izinkan siswa ya, nanti Anda bisa melihat ya similarity-nya. Ini akan dicek ya dengan karyanya mahasiswa, jurnal, dan sebagainya yang ada di internet. Ini sudah saya set. Ya, yang penting ini no repository. Saya akan kirimkan. Nah, silakan Anda kirimkan artikelnya. Nanti kira-kira 5 menit saya akan cek ya. Semuanya sudah membuat akun ya. No student enroll. Silakan di enroll dulu. Terus tugas yang hari ini silakan diunggah dulu untuk kita uji coba. Sampai nanti atau sampai jam 10 ya, silakan enroll terus nanti diunggah tugas Anda yang sampai di
tinjauan pustaka. Izin tanya Pak, Iya, ini tadi saya coba enroll, katanya ini Pak ada student limit. sudah mencapai student limit ya? Yang lain juga mengalami hal yang sama? Iya, di saya juga Pak. Saya juga, Pak. Berarti udah habis ya, sebentar. Oke, kalau begitu berarti yang bisa mengunggah hanya saya. Ya, makanya tadi saya batasi per akun itu satu, sama per kelompok satu, karena harapannya adalah belum mencapai student limitnya. Oke, kalau misalkan sudah mencapai, em, kita langsung nanti, oh gini aja, saya tak buka daftar yang kemarin, ya, yang belum presentasi, nanti silahkan dikirimkan artikelnya lewat ini aja, lewat MS Team, lalu akan saya unggah ke Pernitin ya. Kalau coba saya nambah student mungkin tidak sih? Saya akan coba yang kemarin sudah dua ya. Ini kemungkinan dua lagi. Saya tunjuk acak aja ya. Ariano Virsel. Halo Mas Virsel. Halo. Halo. Masih nyambung? Atau saya keputus nih? Oke. Halo Mas Virsel. Oke, kita ganti yang lain. Raihan Mufadol. Halo Mas Raihan. Nyambung nggak? Ada ya. Oke, yang lain coba. Oke, Rasif Davin. Halo Mas. Halo Mas Davin. Halo. Dung dung dung. Halo, halo. Oke, coba tuliskan emailnya Mas. Saya tak coba enrollkan lewat sini. Ya, Oh, iya. Emailnya email email Undip apa bebas, Pak? bebas sih ya, email aktif aja. Oh, oke, Pak. Tuliskan di kolom chat. Saya coba enroll ya. Kalau misalkan nggak bisa, Sudah saya send di chat, Pak. Davin Airiza. Saya coba masukkan ke sini, semoga nggak masuk ke limit. Oke, nggak bisa juga ya.
Langsung kalau gitu filenya coba dikirimkan langsung Mas ke sini, ke chat ya. Nanti setelah itu dihapus boleh. Yang sampai tinjauan pustaka, tugasnya udah tuh Mas, sampai tinjauan pustaka? Iya, udah. Oke, coba filenya dikirimkan aja. Kalau misalkan aman PDF aja Mas, PDF dikirimkan. Nanti saya akan tunjukkan em, hasil ceknya, similarity-nya. Ya, nanti kalau dapat hasil tinggi, jangan langsung em, khawatir bahwa itu plagiarisme, enggak. Itu bagian wajar dari kita nanti belajar nulis kok. Bagaimana kita bisa melakukan parafrase dan sebagainya. Langsung diunggah di sini aja ya, di kolom chat. Nanti setelah kelas ini mau dihapus boleh kok. Ya, barangkali takut idenya Iya. kecontek sama teman yang lain. Iya, baik Pak. Sebentar. Ya, sudah. Saya send, Pak. Oke, ya. Ini saya download ya. Oke. Terunduh 2 kali. Saya share, sekarang akan saya enterolkan di sini. Nanti kita akan lihat ya prosesnya seperti apa. Oh, ternyata penuh. Kalau saya di kampus sebelumnya, itu dia tidak bisa penuh. Akun mahasiswa itu cuma 1000. Begitu ada yang ke 1001, yang akun pertama akan otomatis hilang. Kenapa 1000? Asumsinya itu untuk mahasiswa yang semester akhir. Perangkatan dianggap 1000 kan. Nah, ketika ada yang enroll lagi, maka mahasiswa yang lama itu akunnya akan dihapus. Tapi ya kebijakan di sini mungkin berbeda. Sekarang saya akan submit. Jadi proses submit non-enroll student, saya kasih nama ini aja ya. Nah, submission title-nya saya ngikutin file ini aja. Terus saya pilih dari ini ya. Oke, kita unggah. Jadi bagaimana cara software itu bekerja, bagaimana nanti dia akan mengenali sesuatu itu mirip atau enggak dan sebagainya. Termasuk tadi ya small similarity atau minor similarity itu seluruhnya kebijakan dari penerbit. Termasuk Undip, misalkan Undip mewajibkan mahasiswa plagiarisme di bawah 30% atau di bawah 20% untuk skripsi, termasuk daftar selain daftar pustaka misalkan. Ya kita ngikutin aja, itu nggak ada ketentuan bakunya. Oke, ini kita perhatikan ya, 46%. Apakah ini dia copy paste atau enggak? Nah, bagaimana nanti ketika menangani sesuatu yang plagiarismenya gede seperti ini, kita akan lihat. Awal saya melakukan Turnitin waktu saya kuliah, itu di 70%. Karena sumber dikutip ya, kayak tanda kutip, kasih tahu. Nah, ternyata ya hal yang seperti itu nggak boleh. Kita cek ya. Dan saya yakin yang lain juga akan mengalami hal yang sama. Itu untuk pertama kali, ini mending 46. Saya awal dulu 70 sekian ya kan. Oke, kita lihat ya sekarang. Komponen similarity yang di pertama, ada kemiripan dari sumber tunggal. Nah, hal seperti ini yang memang sebaiknya dihindari.
beberapa jurnal itu tidak masalah plagiarisme totalnya berapa. Yang penting tidak ada satu sumber tunggal yang lebih dari 10%. Nah, kenapa kok bisa 49? Karena sebenarnya itu miripnya kecil-kecil, tapi karena banyak dijumlahkan di sum. Nah, untuk menghindari hal ini gimana? Kita bisa lakukan parafrase. Sayangnya kan ini dalam bahasa Indonesia, sehingga kita sulit untuk melakukan parafrase karena nggak ada alat bantunya. Oke, kita lihat. Pertama, ada kemiripan 20% dari sebuah jurnal ya yang diterbitkan oleh UNES. Dikasih tanda merah, dikasih angka 1 bisa juga. Macam-macam, ada yang dia pakai angka, ada yang dia pakai warna. Kita cek yang ini ya. Oke, ada kemiripan tertingginya 15%. Nah, hal seperti ini nanti memang harus kita hindari. Caranya apa? Parafrase, rangkum, dan sebagainya. Ya. Usahakan satu sumber itu tidak lebih dari 10%. Itu hampir semua jurnal mensyaratkan itu. Masalah maksimalnya berapa? Ya, tidak semuanya mensyaratkan itu. Oke. Kita lihat ya, kemiripannya, contoh ini pasti kalimat yang sama persis. Nah, peneliti ini dia bisa melihat contoh yang 15% itu yang mana, kita cek ya. Oke, sekarang kita langsung ke sumbernya. Oke. Cannot be downloaded securely, kenapa ini? Keep aja lah ya, keep anyway, open. Kita lihat kalimat ini dia miripnya pada pendahuluan. Saudara ya, pendahuluan Semarang, kita cek. Dia akan tahu sampai di pendahuluan Semarang, terus banjir menjadi bencana. Kalimat ini, banjir menjadi bencana. Nah, ini. Nah, kalimat seperti ini nanti untuk seluruhnya aja, saya yakin juga banyak di antara Anda yang sama, dan itu wajar bagian dari proses belajar. Akan ketika mengutip kan gini ya Mas ya. Jadi Anda kutip ini terus dicantumkan sumbernya kan, Mas siapa tadi ya? Namanya saya lupa. Mas Rasif ya, panggilnya Pak Rasif. Iya, Pak? Davin sih Pak, tapi Tasif Oh, nggak apa-apa. Davin. Oke, Mas Davin. Nah, dulu ketika kita diajarkan, cara ngutip seperti ini benar. Copy paste, kasih sumber. Tapi kalau sekarang, ini harus dihindari. Caranya gimana? Di parafrase. Ya, misalkan, banyak faktor yang menjadi penyebab banjir. Ganti aja beberapa faktor yang menjadi penyebab banjir, diantaranya alam dan manusia. Diganti kalimatnya lagi boleh. Ya, penyebab banjir dapat disebabkan oleh faktor manusia maupun alam. Kan? Nah, ini kalimatnya nanti di parafrase. Ini canggih ya alatnya. Ini yang dibenci mahasiswa tuh tools kayak gini. Kemudian kita lihat beberapa kemiripan yang lain. Ini juga sama ya kalimatnya. Nah, ketika kita lihat dalam satu blok ini, kemudian ada satu kalimat yang putih, ini sebenarnya ada parafrase. Tapi parafrasenya kemungkinan hanya di sebuah kalimat ini. Ataupun kalimat ini kata ini tidak terdeteksi karena ada spasi, titik, dua kalimat dijadikan satu. Jadi kita lihat ya, yang kapasitas drainase pengaruh air pasang. Kita bandingkan dengan artikel yang tadi. Oh, ini drainase, kemudian ini drainase. Makanya kalimat ini dianggap bukan plagiasi. Nah, ini yang dimaksud sebagai parafrase minim. Sehingga struktur kalimat tetap sama. Dianggap plagiasi meskipun mencantumkan citasi. Sekarang aturan ini diberlakukan di hampir semua. Yang saya tahu, dia tidak pernah menyalahkan tertentu, terutama di bidang kita ya. Kecuali yang pernah saya sebutkan kemarin, bidang hukum yang harus pasal, bidang agama yang harus mengutip ayat, itu wajib. Wajib untuk sama. Kita nggak boleh manusia ngubah seenaknya. Ya, tapi drainase dituliskan drainase. Artinya bahwa Mas Davin ini kemungkinan dia yang ngetik lagi, diketik. Tapi karena strukturnya sama, dianggap ini sebuah kemiripan. Meskipun mencantumkan sumbernya, dulu ini boleh, ya setelah ada kebijakan alat cek plagiarisme, ini sebaiknya di parafrase. Ya, ini minor, artinya tidak sampai dalam satu paragraf. Kalau kebetulan saya juga pengelola jurnal, beberapa reviewer juga di beberapa jurnal. Jadi ketika ada kemiripan satu blok paragraf itu
biasanya saya minta untuk dikembalikan dulu ke penulis. Tapi ketika dia nggak blok satu paragraf ya, hanya beberapa kalimat, artinya kutipan-kutipan kecil. Ya, termasuk hal kayak gini. Ya, meskipun mencantumkan, ini tetap dianggap poin plagiarisme. Oke, kita lihat komponen yang lain. Maaf. Media Analytics, ini contoh Sugiman, ini kecil-kecil banget. Biasanya hal-hal kecil gini nggak dianggap fasi, ini logika fasi, ini hal kecil. Nah, bagaimana kok ketika kebijakan itu berbeda? Kita lihat ya. Exclude bibliografi, ini kita hilangkan. Kemudian exclude quotes, di sini nggak ada tanda kutip ya. Artinya kita nggak bisa cek ini. Kemudian exclude smart source. Ya. Ketika dia kurang dari 3 kalimat misalkan, atau dia kurang dari 5%, misal, maka saya akan kecualikan. Kemudian kita apply change. Nah, ternyata kemiripan yang besar, yang dominan itu hanya 21% sebenarnya. Yang lainnya tuh kayak tadi Sugiono, Fasi itu kan kecil ya. Di bawah 5% tidak dianggap. Tapi tidak selalu 5%. Beberapa jurnal dia kalau miripnya cuma satu kata itu kan sebuah mirip yang kebetulan. Tapi kalau di atas 5% itu baru dianggap sesuatu yang harus kita perbaiki. Oke, itu ya kira-kira. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan tentang Turnitin. Kalau gini nanti Anda unggah di Kulon aja lah ya. Unggah di Kulon, saya akan cek satu persatu. Ini membantu kita untuk bagaimana kita melakukan peratase. Banjir menjadi bencana tahunan yang sampai sekarang masih menjadi tugas pemerintah Kota Semarang. Diganti aja, saat ini pemerintah Kota Semarang masih mengalami bencana banjir tahunan. Kira-kira gitu, dibolak-balik kalimatnya. Setelah misalkan ini diparafrase, nanti Mas Davin bisa cek lagi. Oh, sudah putih nih, sudah nggak ada bloknya, lanjut gitu prosesnya. Cuman sayangnya kita nggak bisa praktik karena keterbatasan akun ya. Anda nggak bisa cek satu-satu. Ya nggak apa-apa lah. Kira-kira ini ya, terutama di bagian ini, paragraf ini, terus studi literatur, yang lainnya oke. Artinya sudah diketik, sudah ditulis ulang. Penelitian ini jadi nggak bisa ya, student. Yang kedua yang bisa kita gunakan, tapi ini khusus untuk kalimat dalam bahasa Inggris ya, itu Quillbot. Quillbot itu ada versi yang gratis, ada yang dia bayar. Yang sekarang lebih enak tuh nulis artikel dalam bahasa Inggris. Risetnya sama susahnya, nulisnya malah relatif lebih gampang. Oke, contoh misalkan ya, saya ingin menyulut tentang neural network. Visual neural network. Oke, misal ini saya copy paste aja dari sebuah sumber. Atau jangan dari Wikipedia lah. Kita kan punya jurnal Undip ya. Kita pakai ini aja. Oh, kok nggak mau? Atau misalkan, ini aja lah. Oke, kita tunggu. Ini agak lamot nih. Posisi saya pas nggak di kampus ini jadi. Oke, sambil nunggu itu kita pakai ini ya. Paste text. Yes, allow. Baik, sekarang kita akan cek ini plagiarisme atau enggak. Kalau premium itu dibatasi cuma 125 kata. Yang enggak premium. Ini aslinya ya. Kita copy ulang. Kita akan cek plagiarismenya. Kalau pakai Turnitin
Oh, dia harus kita submit file, cek plagiasi, cek coplas. Single file upload, cut and paste. Ini lemot banget ya. Oke. Saya upload. Kita lihat ya seberapa ampuhnya Flipboard ini. Meskipun nanti dia perlu kita assist juga. Oke, confirm. Ini udah pasti 100% sumbernya Wikipedia kok. Oke, sekarang kita lihat parafrase. Oke ya, setelah diparafrase dari 112 menjadi 119 huruf. Nah, modenya ini Anda bisa atur ya, nanti apa namanya, silahkan dicek. Terutama kalau fitur premium ini sangat membantu. Bedanya INN is based on a collection artificial which are set of interconnected unit. Ya, collection of connected unit ini diganti ya artificial neuron, koma. Nah, kalimat seperti ini boleh. Kalau di dalam laporan skripsi, laporan tesis ya, itu akan dihindari setelah kalimat koma. Ya biasanya di SPOK banget. Tapi kalau sini nanti kita bandingkan ya, kita copy, kita letakkan ya. Oke, kita go to assignment inbox, jelas 100% ya. Jelas ini tidak mungkin tidak. Ini orangnya sama, cek plagiasi, cek copas Wilput. Kurang L. Apa yang harus diwaspadai ya tadi ketika sudah ada Turnitin, bagian blok yang merah-merah itu, terutama yang di atas, ada yang di atas 5%, 2% atau berapapun, yang kelihatan banget satu blok itu mirip, ya maka kita harus tulis ulang kalimat itu. Copas. Upload. Kita akan cek ya, seberapa dia menguranginya, apakah 10%, 5%, dan seterusnya. Kita akan cek. Ini belum ya, dia lagi OTW. Silakan kalau sambil ingin apa namanya, yang ingin ditanyakan. Coba Skillbot. 99%. Oke, kita cek lagi ya kalimat ini. Turun 1%. Kita lakukan reparaphrase. Formal, simple, creative, expand. Oke, kita nggak bisa ya. Ini aja berarti. Oke, kemudian mana lagi yang bisa diparafrase? Ya. Ganti yang fluency, terus pilih yang terakhir. Kalimat berikutnya, paraphrase, pilih yang kalimat berikutnya. Sudahkah ini? Oke, sudah. Nah, itu perbandingan ya. Jadi kalau kita mengantung dari sumber internet yang banyak dikutip, kita parafrase kan turunnya nggak banyak. Misal di sini kita ingin klasifikasi. Kita cari sumber yang dia tidak terlalu baru. Ini baru kemungkinan belum terindeks. Kita pilih yang tahun 2020 aja. Ini yang sudah pasti ke indeks. Oke, kita lihat kalimatnya.
Lalu satu bagian kita akan kopas ya, sebelum kutipan misalkan. Oh, jangan yang ada tanda petiknya. Nah, ini kalimat ini aja. Sulit dicoba ya, ini aja lah. Fatal. Sip, ini kita copy. Sekarang kita cek ya. Kalau dia dicek dengan Quillbot, berarti kalimatnya diagnosis, ini keputus ya. Kita copy aja ini. Terus kita letakkan di sini. Sekarang kita parafrase. Ya, kita lihat ya. Dia masih dalam struktur kalimat yang kira-kira sama. Kita lihat sinonimnya. Ya. Kalau semakin banyak akan semakin banyak sinonim yang dia gunakan. Nah, ini kalau misalkan kita pakai yang fitur lebih premium lagi, bisa kita tujukan untuk kalimat yang formal, yang memang lebih dikhususkan untuk jurnal. Batasan name box. Kita cek lagi yang baru. Ini. Cek cepat Scopus Quillbot. Confirm. Oke ya, ini yang Scopus pasti sama dan dia pasti jelas sumbernya apa. Kita bisa lihat di sini. Ya, sumbernya ini publikasi, kalimatnya persis blok ketiplok ya. Oke. Selanjutnya, iya. Jadi dengan memanfaatkan Quillbot, ketika yang kita kutip adalah sebuah sumber, kenapa kok tadi yang Wikipedia itu tetap 99, kemungkinan sudah ada orang yang menggunakan Quillbot untuk memparafrase itu. Ya, kita cek ya. Kalau yang pertama tadi, kita sudah punya 4 kasus. Kasus yang pertama, itu adalah dia diambil langsung dari Wikipedia. Mana tadi? Ya. Maka kemiripannya di sini langsung Wikipedia. Setelah dilakukan parafrase kan hasilnya ini. Nah, kita cek hanya pengurangan 1%. Ini kemungkinan sudah ada orang lain yang pakai. Atau Wikipedia sudah ada versi bahasa lain yang sumbernya sama. Kita cek ya. Nih. Submitted to Northwest student paper. Artinya apa? Sudah ada yang menggunakan Quillbot untuk memparafrase si Wikipedia tadi dan mengirimkannya sebagai tugas mahasiswa. Ya, jadi bukan artinya dia gagal memparafrase, dia sudah memparafrase, cuman hasil parafrasenya dipakai mahasiswa lain, kemudian dikirimkan ke tugas dan tugasnya diupload di internet. Nah, kira-kira gitu. Kasusnya beda. Kalau sebuah artikel ilmiah, kita lihat ya, nih, dia sudah dilakukan. Ini belum dilakukan parafrase, sudah pasti kelihatan bahwa sumbernya satu, publikasinya ini. Sekarang kita lihat hasil dari parafrasenya, adakah kemiripan, ya, ataukah ternyata setelah diparafrase, struktur kalimatnya kan tetap bisa mendeteksi ini.
Ya, karena tadi kita menggunakan versi yang gratis yang dia cuma sinonim, dirubah depan belakang, struktur kalimatnya tidak kita rubah, maka bisa deteksi. Ini ada miripnya loh dengan publikasinya ini, tetapi cuma 45%. Kenapa? Karena ada istilah lain yang tidak bisa di parafrase, tidak bisa disinonimkan. Contohnya asma, rinitis, konjungtivitis, dan sebagainya. Itu ya, kira-kira yang bisa saya sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Oke. Kalau enggak, langsung Mas, kelompoknya Mas Davin ya, disampaikan sampai ke tinjauan pustaka ya. Silakan Mas. Oke, Mas Davin, halo. Iya Halo. Pak, sebentar. Oke. Jadi kasusnya adalah prediksi banjir ya. Iya. Apakah udah terlihat? Udah di Zoom Oke. supaya lebih besar tampilannya. Oke. Segini. Ya, boleh. Oke, langsung disampaikan. Ini kelompoknya siapa aja, Mas? Kelompoknya saya, Rasif Davin Fairiza, terus Diko Aji, sama Bima Arya. Oke, Diko Aji Prasetyo sama Bima Arya Wijaya ya. Ya. Oke, ya, silakan disampaikan. eh, Jadi kelompok kami memakai topik prediksi banjir. Terus prediksi banjirnya pada penelitian sebelumnya yang kami kutip, metodenya dia pakai logika fuzzy model Mamdani. Terus setelah cari-cari di internet kebanyakan pakai logika fuzzy, terus akhirnya kami mencoba pakai metode machine learning lain yang sistemnya bakal mendeteksi berdasarkan curah hujan. Kami pakainya metode random forest begitu. Terus ya kurang lebih seperti itu. Baik, alasan pemilihan random forest dasarnya apa? Dasarnya Apakah karena ada sumber yang menyatakan bahwa random forest itu lebih baik dari logika fuzzy, atau karena datanya jumlah variabelnya sekian sehingga lebih sesuai kalau kita menggunakan random forest, atau gimana? karena metodenya pada penelitian yang pakai logika fuzzy itu variabelnya cuma sedikit. Rencananya kami yaitu
5 variabel pada penelitian sebelumnya. Terus kami rencananya akan pakai variabel yang lebih banyak, dan alasan pakai random forest karena prediksi nilainya akurasinya tinggi, Pak. Nah, yang menyatakan random forest tinggi yang mana? Belum dikutip, Pak, lupa. Belum ya. Jadi contoh di sini dia Arifin, Muslim, Sugiman, dia yang tadi Anda kutip ya menggunakan apa nih? Oh, itu sumber banjir. Itu menyatakan bahwa sumber banjirnya ada curah hujan, fisiologi sungai, erosi, sedimen, dan sebagainya. Terus Arifin dan Sugiman juga sama dengan logika fazi. Oke, tapi belum ada studi literatur yang lain ya yang menampilkan penelitian yang sama di sini, belum ada ya. Iya, belum ada. Oke, nanti ditambahkan ya. Iya, Pak. Oke, setelah ya. Jadi saya setiap minggu akan ngecek aja ya, belum saya nilai nanti penilaian tetap akhir ini supaya memicu nih, bukan memaksa sih, memicu Anda untuk ya paling enggak cari referensi, baca, kemudian tempellah sesuatu yang relevan dengan topik Anda. Datanya sudah ada, Mas Davin? Oh, Berupa apa? datanya belum, masih akan mencari, masih nyari. Oke, baik. Pastikan datanya itu open source ya. Kalau data banjir itu kan entah Anda dari BMKG Semarang atau dari sumber apapun ya. Karena waktu kita kan paling tinggal nggak sampai sebulan, sebulan lagi lah kira-kira. Itu sangat mepet, jadi pastikan data yang diambil itu data yang mudah. Termasuk yang kalau tertarik ngambil topik penelitian survei, ya surveinya misalkan pakai form, cari orang yang gampang aja lah, yang data itu bisa kita peroleh di dalam waktu singkat. Karena ini masih sebatas latihan, jadi sesuaikan datanya. Jangan sampai data Anda ambil, Anda harus survei lagi, perlu waktu lama. Kalau gampang ya sumber data primer yang ada di internet itu melimpah kok sebenarnya. Data banjir pasti ada di Semarang. Dan itu kan memang kalau pemerintah daerah, kita punya hak untuk menanyakan datanya mana. Kita sebagai publik yang memberikan pajak, memberikan mereka sumber pendanaan juga berhak untuk meminta data itu. Ya, gitu ya Mas Davin ya. Karena algoritmanya tadi sudah diyakini bahwa random forest itu baik, terus kasus banjir oke, ini penting, perlu dilakukan prediksi supaya apa? Supaya bisa diantisipasi lebih awal. Kan ceritanya sudah masuk tuh. Banjir bencana mengakibatkan kerugian ekologi, ekonomi, orang jadi susah bekerja, dan lain sebagainya. Untuk itu perlu diatasi dengan cara apa? Diprediksi lebih dini. Prediksinya pakai apa? Random forest. Kenapa random forest? Karena akurat, sesuai dengan jumlah variabel yang banyak. Kalau fuzzy makin banyak variabel, dia makin nggak bagus, misal gitu. Ya. Dari Iya. pendahuluan sampai studi literatur, cerita gitu aja. Oke, sudah bagus idenya, ya tinggal dimaksimalkan aja sumber referensinya. Saya kira minggu ini satu kelompok aja dulu ya, nanti yang lain mengikuti. Karena ini cuma 22, paling 7 kelompok saya kira. Jadi sudah maju 3, berikutnya mungkin nanti 22 ya, menyesuaikan aja. Kembali mengingatkan bahwa nanti proyek akhir Anda itu nilai paling besar. Ya, itu nanti akan dijadikan ya pertanyaan pemanis lah di UAS. Jelaskan artikel ilmiah yang Anda tulis atau proyek penelitian yang Anda lakukan. Paling pertanyaannya gitu. Anda nulis nih. Ya, itu kan sebagai dokumentasi bahwa Anda paham proyek yang Anda kerjakan. Terus paling soal-soal kecil ya tentang data, tentang variabel. Tetap fokus kita ke proyek sehingga nanti UAS tertulis itu ya kayak nggak ada gitu. Kayak Anda tinggal menuliskan apa yang sudah Anda lakukan. Tuliskan ulang di lembar jawab, selesai. Itu saya kira sebelum saya tutup ada yang ditanyakan mungkin. Kalau tidak, minggu depan sudah harus ke metode. Metodenya apa? Pertama, misalkan Anda ngumpulin data dari mana?
Datanya perlu praproses nggak? Setelah praproses diolah pakai model ya. Modelnya apakah satu algoritma tunggal atau Anda kombinasi algoritma atau diproses dulu XYZ baru ke algoritma. Setelah itu hasil. Ya pokoknya bagaimana Anda mendapatkan data, akan diolah seperti apa, mengevaluasinya seperti apa. Itu harus Anda tampilkan. Boleh deskripsi tulisan, boleh gambar, ya, boleh step langkah 1, step atau langkah 2. Silakan contoh beberapa jurnal yang menuliskan metode dengan baik tadi. Baik, saya kira itu. Saya akhiri kelasnya. Terima kasih. Selamat pagi dan wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.